Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Hilangnya Anjani. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita memasuki ceritanya. Malam itu Anjani bergegas membereskan pekerjaan kantornya. Ia sangat bersemangat karena sudah ditunggu oleh pacarnya Dito di sebuah kafe. Dito sengaja tidak menjemputnya di kantor, tapi menunggu di kafe untuk membuat kejutan. Setelah selesai, Anjani bergegas tancap gas ke alamat yang diberikan oleh Dito melalui pesan WA. Dengan motor matic miliknya, tak lama Anjani pun sampai di tempat yang sebenarnya sudah beberapa kali ia dan Dito ke sana. Ternyata tidak cuma Dito, tapi ada beberapa orang temannya yang sudah menunggu di sana. Anjani merasa senang campur malu. Ulang tahun yang ke-25 ini sungguh sangat mengesankan. Dari selentingan yang ia dengar, Dito akan melamarnya malam ini. Itulah yang membuat Anjani merasa deg-degan sepanjang perjalanan. "Hai An, selamat ulang tahun ya." Sahabatnya juga berteman dengan Dito. Gila ya kalian, sudah ngumpul aja di sini," seru Anjani, tidak dapat menahan diri. Segera memeluk Mira, yang akhir-akhir ini jarang bisa kumpul bareng karena kesibukan pekerjaan. Tampak Dito yang duduk di antara temannya, tersenyum manis dan melambaikan tangan padanya. "Sini sayang," seru Dito yang enggan beranjak dari duduknya. "Cie. Beberapa temannya, cowok dan cewek, segera riuh. "Apaan sih kalian?" sengut Anjani jadi keki. Dito akhirnya ngalah. Ia yang segera bangkit dari duduknya. "Sorry, surprise-nya bukan di sini. Kamu harus ikut kita semua," ucap Dito. Anjani berkerut dahi. "Apaan sih? Surprise apaan coba?" ujar Anjani dipenuhi perasaan ingin tahu yang besar. Dito hanya tersenyum dan memeluknya. "Yuk guys, cabut," seru Dito. Semua beranjak bangkit dan melangkah menuju tempat parkir. Anjani hanya bisa nurut saja. Tangannya setengah ditarik oleh Mira sahabatnya. Anjani melirik pada Dito yang hanya tersenyum. Lalu timbul pikiran curiga melihat gelagat semua ini. Anjani diajak masuk ke dalam mobil oleh Mira. Dua orang laki-laki duduk di belakang. Dito dan satu temannya duduk di depan. Dua lainnya membawa motor. Anjani mengikuti di belakang mobil. Dengan perasaan deg-degan, Anjani hanya bisa diam. Entah mau dibawa kemana dirinya. "Mir, sebenarnya kita mau kemana sih? Kok gak nyampe-nyampe dari tadi?" tanya Anjani merasa curiga. "Udah, jangan khawatir. Kamu tidak sedang kami culik," ujar Mira. "Mir, serius ini mau kemana? Kok arahnya ke gunung sih?" "Iya, kita ke gunung sayang," ujar Dito dari arah depan. "Hah? Ke gunung? Apaan sih? Pakaianku begini," seru Anjani merasa tidak menyangka. Beberapa waktu yang lalu, Anjani sempat bilang ingin sekali naik gunung. Karena Dito adalah seorang pendaki yang aktif, sering juga pergi bersama Mira dan yang lainnya.
Mendengar keseruan Mira yang naik beberapa gunung bareng Dito membuat Anjani merasa penasaran. Karena itu, saat ulang tahun dirinya, Dito dan teman-temannya membuat jadwal naik gunung untuk surprise pada Anjani. "Kamu jangan khawatir, baju untuk naik gunung sudah kita siapkan, juga perlengkapan lainnya," ujar Mira sambil tersenyum. Anjani melirik Mira yang terlihat antusias. "Kita sengaja ingin ngajak kamu sebagai hadiah ulang tahun. Dan nanti akan ada beberapa orang senior yang akan menyertai pendakian kita. Mereka sudah menunggu di base camp," kata Dito pula. Anjani menarik nafas dalam, merasa penasaran dengan perjalanan naik gunung untuk yang pertama kali dalam hidupnya bersama orang yang sangat ia cintai. Mira mengangguk membenarkan. Anjani tersenyum senang. Mobil terus melaju kencang, menembus jalan menuju gunung. Bukan gunung yang sangat tinggi, hanya gunung tempat rekreasi, juga untuk para pemula. Gunung ini sangat ramai, terutama hari libur. Tidak cuma orang dewasa, banyak anak-anak juga yang ikut naik gunung bersama orang tuanya. Mereka datang langsung disambut dengan hangat oleh para sahabat. Semua sudah siap. Mereka akan istirahat sebentar untuk langsung naik. Anjani diajak oleh Mira untuk salin baju di sebuah toilet. Sementara baju Anjani disimpan di dalam mobil Dito. Semua sudah siap, tinggal menunggu Anjani sebagai orang istimewa malam itu. Anjani tampak malu ketika diperkenalkan pada teman-teman Dito, juga para senior. Beberapa petugas penjaga base camp juga ikut diperkenalkan oleh Dito. Sungguh sangat surprise yang tidak terkira. Anjani merasa sangat bahagia mendapatkan perlakuan istimewa malam itu. Semua tahu jika malam ini Anjani ulang tahun. Mereka segera berjalan menuju puncak berombongan dan berharap pagi hari sudah berada di puncak gunung. Mira dan 2 orang perempuan lainnya selalu mengiringi Anjani yang belum terbiasa naik gunung. Jumlah mereka saat ini adalah 15 orang. Tampak seperti kunang-kunang di tengah gelapnya malam. Meskipun seharian lelah bekerja, namun Anjani tampak sangat antusias melihat mereka yang gagah dengan carrier di punggungnya. Anjani yang melenggang tanpa membawa apapun merasa tidak enak hati. Namun Mira yang juga membawa ransel besar di punggungnya mengatakan jika Anjani tidak usah merasa tidak enak hati, karena malam ini adalah surprise untuk dirinya. Perjalanan hening tanpa suara. Sesekali terdengar kode dari depan rombongan yang entah apa Anjani tidak tahu. Sampai di sebuah pos, mereka berhenti sejenak. Tidak ada yang bercanda, semua tampak serius. Perjalanan kembali dilakukan setelah menanyakan kesanggupan dari Anjani. Entahlah, untuk malam itu Anjani tidak merasa capek. Hatinya selalu berdebar dan berbunga-bunga. Di pos selanjutnya, Dito berada di depan Anjani. Rupanya medan jalan lumayan terjal. Jadi Dito segera pasang badan untuk Anjani jika memerlukan pertolongan, meskipun sekedar menarik tangan Anjani. Seperti seorang ratu, perasaan Anjani malam itu. Perjalanan entah berapa lama, mereka sampai lagi di sebuah pos. Namun kali ini, banyak pendaki yang mendirikan tenda di tempat tersebut. Terlihat sangat syahdu bagi Anjani yang baru pertama kali naik gunung dan baru pertama kali menyaksikan dunia malam di sebuah gunung. "Apakah kamu masih kuat, sayang?" tanya Dito. Setelah mereka berhenti sesaat, Anjani mengangguk di dalam keremangan malam. Malam itu, cuaca sangat mendukung sekali. Meskipun tidak ada bulan, namun tampak beribu bintang menghiasi wajah malam. Hingga jika kita berjalan di tempat yang lapang, tanpa penerangan, akan terlihat remang-remang.
mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Setelah berpamitan dengan para pendaki yang bermalam di tempat itu, semua mengucapkan selamat dan mendoakan mereka agar sampai puncak sebelum pagi. Di pos selanjutnya yang entah pos berapa, tiba-tiba Anjani merasa kebelet ingin pipis. Ternyata tidak cuma Anjani, beberapa orang pria juga ingin pipis. Ada kawasan terlarang untuk mereka buang hajat sembarangan. Ada juga tempat yang sudah tersedia agar mereka tertib juga demi keselamatan mereka juga. Yuk, gue anter. Kebetulan gue juga pengen pipis, ujar Mira yang kemudian disambut oleh Anjani. Keduanya segera melangkah menjauhi tempat tersebut. Karena Anjani belum pernah naik gunung, ia merasa sungkan buang air di tempat terbuka, meskipun malam hari. Tetap saja merasa risih saat jongkok di semak-semak. Mira memilih tempat yang agak jauh dari Anjani. Otomatis keduanya ada jarak beberapa langkah. Anjani celingukan. Setelah selesai buang air, ia mencari Mira yang tadi melipir ke arah berbeda. Ingat pesan Mira untuk tidak berteriak di tempat tersebut. Anjani kemudian melangkah mencari Mira ke arah perginya Mira. Mira, panggil Anjani pelan. Berharap Mira mendengar suara dirinya, namun tidak ada sahutan. Juga tidak ada tanda-tanda keberadaan Mira di tempat itu. Rasa cemas mulai hinggap di benaknya. Anjani coba balik arah untuk kembali ke kumpulan rombongannya. Tapi tiba-tiba, seseorang telah berdiri tepat di belakangnya, yang kini berada tepat di hadapannya. Mir, ucap Anjani. Namun sosok itu bukan menjawab, tapi mendorong dada Anjani dengan kuat. Anjani terkesiap, tanpa sadar apa yang terjadi. Tubuhnya terdorong, terjengkang ke belakang dan melayang deras. Jerit Anjani sesaat lalu menghilang. Semua yang sedang duduk istirahat terkesiap mendengar suara teriakan. Semua bangkit dan meletakkan carrier masing-masing. Anjani, sentak Dito. Semua bergerak ke arah suara. Anjani, Mira, seru mereka saling bersahutan. Lampu headlamp menyorot ke semua tempat. Mereka tadi di mana sih? Kok buang air saja jauh sekali? Tanya salah seorang, entah bertanya pada siapa. Gak tahu, tadi kan bareng Mira. Satu-satunya gadis yang tersisa menjawab. Gadis itu juga kebingungan memastikan keberadaan mereka di mana saat ini. Mira dan Anjani menghilang entah kemana. Satu teriakan tadi yang tidak begitu jelas di mana arahnya membuat mereka kebingungan mencari keduanya. Mira sudah handal naik gunung. Tidak mungkin ia ceroboh buang air di tempat yang dilarang. Mira juga sudah tahu posisi jurang. Tidak mungkin Mira lupa, ujar salah seorang dalam kebingungan, juga keheranan. Semua berpencar mencari di lokasi tempat terakhir mereka terlihat. Panggilan nama keduanya terus bergema di malam buta yang semakin larut. Salah seorang tidak sengaja menyorot ke sebuah jurang, dan terlihat ada jaket yang tersangkut. Hei, itu ada seseorang di bawah, seru orang itu membahana. Mereka serempak menuju asal suara. Di kedalaman sekitar 5 meter, tampak Mira tidak sadarkan diri. Mereka gerak cepat, karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Mereka segera mengevakuasi Mira, yang terlihat tidak sadarkan diri, dan dalam kondisi tangannya patah. 4 orang segera melakukan pertolongan pertama pada Mira, sembari menepuk pelan pipi Mira. Setelah dibasuh wajahnya dengan air dingin, Mira akhirnya sadar. Mira, mana Anjani?
Mana Anjani, Mira? Tanya Dito tidak sabar. Dit, sebentar. Sepertinya Mira terlihat shock. Tunggu sebentar baru ditanyain. Ujar salah seorang mencoba menenangkan Dito yang panik. Apa mungkin Anjani yang mendorong Mira, lalu ia pergi? Bisik salah seorang. Jangan gila kamu. Masa sih Anjani bisa setega itu sama Mira, sahabatnya? Sahut yang lainnya. Menurut informasi, Anjani sering cemburu kalau Mira sering ikut Dito naik gunung. Itu juga pernah diungkapkan oleh Dito. Makanya Dito akhirnya mengajak Anjani naik gunung. Masa sih begitu? Ya, gak tahu juga. Akhirnya kedua orang kepo itu segera melanjutkan mencari Anjani. Dito menatap Mira dengan perasaan khawatir. Bagaimanapun juga Mira adalah sahabat terbaik bagi dirinya. Mira menatap Sayu. Tangannya yang patah segera dibebat oleh Salayer. Tampak hidungnya juga tergores ranting hingga tampak lecet. Yang lain turun mengantar Mira ke puskesmas. Yang lainnya lanjut mencari Anjani sampai ketemu. Akhirnya rombongan itu dibagi dua. Yang satu kelompok menandu Mira turun ke base camp. Yang lain ikut mencari Anjani yang tidak ada tanda-tandanya. Pukul 3 pagi, mereka istirahat mendirikan tenda untuk membahas rencana pencarian Anjani. Dito duduk terdiam, sendiri membisu. Di tangannya tampak sebuah kotak merah kecil. Di dalam kotak itu terdapat sebuah cincin mungil yang rencananya akan ia berikan pada Anjani. Sebenarnya Dito tidak setuju membawa Anjani ke gunung, apalagi malam hari. Karena Anjani tidak pernah naik gunung, tidak seperti Mira yang sudah sering turun naik gunung. Namun masih ada keraguan dalam hati Dito. Yang terdengar berteriak itu suara Anjani atau Mira. Tapi kenapa justru Mira yang mereka temukan dalam keadaan terluka? Kemana Anjani? Setelah membuat minuman untuk sekedar menghangatkan tubuh, mereka segera kembali bergerak untuk mencari. Mereka lebih mementingkan membantu mencari Anjani daripada lanjut ke puncak. Anjani seperti menghilang di telan bumi. Setelah Mira tenang, ia mengatakan jika Anjani yang mendorongnya masuk ke jurang. Setelah itu ia tidak tahu kemana perginya Anjani. Mendengar itu pencarian dihentikan. Mereka fokus menuju puncak, berharap bisa menemukan Anjani di puncak. Meskipun itu tidak mungkin bagi seorang Anjani yang terlihat feminim, juga lemah. Anjani tidak mungkin naik ke puncak sendiri, tanpa sepengetahuan siapapun. Bisa aja Anjani melarikan diri lewat jalur ilegal, ujar salah satu yang bisa masuk akal. Karena dari pos tersebut ada jalur lain yang tidak diperbolehkan untuk dilalui oleh para pendaki. Karena jalan itu sangat terjal, juga sudah sangat rimbun. Beberapa orang berinisiatif untuk memeriksa jalur tersebut, meskipun sangat tidak masuk akal. Namun apa salahnya jika memeriksa? Hari semakin terang. Pihak basecamp juga sudah ada yang naik untuk ikut pencarian. Kelompok menjadi terpecah belah. Sebagian juga fokus pada Mira yang sedang ditangani di sebuah puskesmas terdekat. Namun Mira minta diantar ke kota dan dirawat di rumah sakit. Dito merasa serba salah. Di satu pihak ia harus mengantarkan Mira. Di sisi lain ia masih khawatir dengan keadaan Anjani. Pencarian berpencar ke berbagai tempat yang dicurigai sebagai tempat pelarian Anjani. Banyak yang percaya, namun juga tidak sedikit yang meragukan ucapan Mira. Mungkinkah Anjani sejahat itu? Lalu kemana Anjani saat ini? Anjani yang terakhir ingat ia didorong seseorang yang ia yakini itu adalah Mira. Setelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi, dan saat ini tersadar dan berada di sebuah ruangan yang terbuat dari anyaman bambu. Semua dinding, lantai sampai plafon
Tempat itu terbuat dari anyaman bambu. Pintunya tanpa daun pintu, dan hanya dihalangi oleh selembar gorden warna merah marun. Anjani melirik menggunakan ekor matanya untuk melihat sekeliling. Tidak ada sesuatu dalam ruangan yang diduga adalah kamar. Anjani meyakini jika saat ini dirinya sedang berada di salah satu rumah warga. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berderak mendekati arah pintu. Anjani tetap membuka matanya untuk mengetahui siapakah yang datang. Seorang wanita tua yang rambutnya sudah memutih semuanya menatap Anjani. Anjani yang juga menatapnya. "Oh, rupanya kau sudah sadar, cucuku. Syukurlah," ucapnya senang. "Iya, terima kasih atas pertolongannya, Nek. Kalau saya boleh tahu, sekarang saya berada di mana ya, Nek?" tanya Anjani pelan. "Sudah, sebaiknya kamu istirahat saja dulu. Jangan banyak tanya. Nanti kalau sudah sembuh baru boleh tanya," kata si nenek sambil meraba kening Anjani. Anjani diam saja, merasakan dinginnya telapak tangan si nenek. "Demamnya sudah turun. Kesembuhan akan lebih cepat," gumamnya pelan. Anjani diam saja saat si nenek membetulkan posisi kain jarik yang menjadi selimutnya. Melihat penampilan si nenek, Anjani teringat dengan tokoh para pendekar wanita pada zaman dulu. Entahlah, nenek itu berpenampilan demikian, mungkin memang ciri khas. Berbaju biru muda, berbahan satin, dengan renda terbuat dari benang emas, di bagian tangannya juga dadanya. Menggunakan ikat pinggang dari kain warna kuning, dengan bawahan celana dengan bahan yang sama dengan atasannya. "Sebentar, aku sedang membuat bubur untukmu. Semoga sudah masak," ujar si nenek, lalu beranjak pergi. Anjani menarik nafas yang terasa nyeri di bagian dadanya. Karena tarik nafas yang tidak sampai ke paru-paru, membuat Anjani tersentak dan terbatuk. Saat itu menimbulkan guncangan kuat di tubuhnya, hingga ia harus duduk untuk menarik nafas dalam. Karena posisi terlentang membuat dadanya terasa sangat sesak, seperti ditindih oleh sebuah batu besar. Anjani terbatuk dan memuntahkan cairan warna merah. Tiba-tiba si nenek sudah berada di hadapannya. Mengusap punggung Anjani merasa sangat khawatir. "Tidak apa-apa. Keluar lebih baik. Kamu terluka dalam," ucap si nenek sambil membantu Anjani untuk kembali merebah kembali. "Sebentar, nenek ambilkan air minum dulu." Seraya kembali pergi, Anjani mengatur nafas agar lebih lega. Setelah memuntahkan darah, dadanya terasa sedikit berkurang sakitnya. Si nenek sudah kembali lagi dengan sebuah ruas bambu yang sudah cukup mengkilap karena sering digunakan. Apakah tidak ada cangkir atau gelas sehingga harus pakai bambu untuk minum? Sebenarnya di mana ini? "Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu harus fokus pada kepulihan luka dalam yang kamu derita. Untung saja cucuku menemukan dirimu tepat waktu. Bila tidak, kamu pasti bakal meninggal di dasar jurang," ujar si nenek. Cucu? Berarti ada orang lain selain si nenek. Lalu di mana cucunya si nenek sekarang? Tanpa berpikir, Anjani segera minum air pemberian dari si nenek. Terasa dingin menjalar di tenggorokan Anjani. "Bagaimana? Apakah sudah lebih baik?" tanya si nenek. Anjani mengangguk. "Kembali istirahat.
supaya cepat sembuh, kata si nenek pula. Hari berganti, Anjani sudah merasa lebih baik. Ia ingin segera keluar dari tempat tersebut, yang ia duga adalah kamar. Dengan tersenyum si nenek mengajak Anjani untuk berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Namun saat membuka tirai, Anjani tersentak karena di hadapannya kini adalah air terjun. Tidak masuk akal. Bukannya sendari kemarin, si nenek mondar-mandir. Bagaimana berjalan di atas lantai yang terbuat dari bambu? Anjani terkejut, hampir saja tersungkur ke dasar air terjun. Melihat Anjani yang pucat dan ketakutan, si nenek tertawa geli. Masih mau keluar? Ayo, ajak si nenek sambil tersenyum. Anjani mundur selangkah, merasa ngeri melihat air terjun yang bergejolak. Anjani kembali ke tempat di mana ia bisa tidur. Duduk di tepi tempat tidur, dengan pikiran menerawang jauh. Orang gila mana yang membuat kamar dari bambu di atas air terjun? Atau si nenek ternyata bukan manusia? Anjani merasa ngeri membayangkan jika itu benar adanya. Tiba-tiba si nenek masuk dan menatap Anjani lurus. Untuk apa kau ingin kembali pada manusia yang berhati busuk, yang tega membuat dirimu celaka? Ucap si nenek, kali ini bernada tegas. Anjani menatap dengan hati ciut. Tidak semua manusia jahat, Nek. Masih banyak yang baik. Ucap Anjani dengan suara bergetar. Tidak, aku tidak akan izinkan kamu kembali ke alammu. Kamu akan tetap di sini menjadi istri dari cucuku. Anjani melotot. Apa pula si nenek ini? Maaf, Nek, aku sudah punya calon suami. Hanya calon kan, bukan suami, ujar si nenek. Anjani terdiam. Seperti apa rupa cucu si nenek? Anjani tidak pernah tahu. Kau tahu, sudah lama sekali aku mendambakan calon istri buat cucuku. Sungguh sangat kasihan dirinya, selalu kesepian. Bukannya ada nenek, sahut Anjani. Si nenek menatap wajah Anjani tidak suka, karena selalu dibantah setiap ucapannya. Hanya ada 2 pilihan untukmu. Maksud nenek? Kamu punya 2 pilihan. Anjani terdiam, namun merasa penasaran. Boleh saya tahu? Pilihan pertama, kau menikah dengan cucuku, maka semua akan aman dan baik-baik saja, ucap serius. Pilihan kedua, jika kamu menolak, maka tidak cuma kamu yang akan celaka di tempat ini, tapi juga tempat ini akan aku buat porak-poranda. Maksud nenek? Anjani merasa terkejut. Kau pilih saja, mau atau tidak, bentaknya mulai garang. Anjani terdiam. Boleh aku bertemu dengan cucumu dulu, Nek? Si nenek yang terdiam. Tentu saja boleh, ucapnya kembali. Ikut aku, ujarnya serasa bangkit dari duduknya. Anjani segera mengikuti. Ajaib, di balik gorden, kini tampak ruang lain yang lebih luas. Bukannya tadi air terjun ya? Anjani tidak ingin memikirkan semua itu. Ia berjalan mengikuti langkah si nenek. Terus melangkah keluar rumah. Ternyata berada di atas bukit. Sedangkan
air terjun berada tepat di bawah rumah tersebut. Jika salah pijakan, auto pindah alam. Anjani menatap sekeliling, jantungnya berdebar kencang ketika merasakan genggamannya. Juga penasaran dengan cucunya si nenek yang dijodohkan pada dirinya. "Damar!" teriak si nenek menggema. Suaranya memantul seperti irama yang menggema. Tiba-tiba angin bertiup kencang, merontokkan dedaunan. Tidak cuma yang menguning, bahkan daun yang masih muda ikut rontok. Dahan pohon di sekeliling air terjun terdengar berderak dan sebagian patah. Kabut tipis turun dengan cepat dari arah puncak gunung. Anjani menyipit, menatap ngeri, membayangkan sosok yang akan segera hadir di hadapannya. Dan benar saja, suatu yang mengerikan akhirnya muncul di depan matanya. Sosok makhluk tinggi besar, dengan seluruh tubuh tertutup bulu tebal berwarna abu-abu. Sosok dengan wajah seperti kingkong dan memiliki bola mata besar menyala, sepasang telinga panjang ke atas, serta taring panjang di antara deretan giginya yang runcing. Si nenek sunggingan senyum tipis. Anjani menatap dengan wajah pucat pasi. Inikah makhluk yang dijodohkan si nenek padanya? Makhluk dengan ukuran raksasa, bahkan tingginya air terjun hanya sebatas dadanya. "Ini cucuku. Bagaimana? Tampan kan?" ucap si nenek sambil melirik pada Anjani dengan senyuman. Anjani tidak menjawab, tapi jatuh pingsan. Saat terbangun, entah berapa lama ia tidak sadarkan diri, Anjani kembali membuka matanya dan kembali berada di tempat tidur semula. Namun kali ini, Anjani terperangah melihat seorang pemuda tampan tengah duduk menatapnya. "Hei, kamu siapa? Sedang apa di sini?" seru Anjani segera duduk. Ranjang kayu bergerak karena kereflekan Anjani yang bangun dengan tergesa. "Maaf, saya hanya disuruh oleh nenek untuk menjagamu," ucap pemuda itu gugup dan tampak serba salah. Ia segera bangkit dan menjauh. Ingatan Anjani dipaksa untuk kembali pada masa sebelum ia pingsan tadi. "Mana nenek?" tanya Anjani takut. Pemuda itu juga merasa ketakutan melihat Anjani yang ketakutan karena melihat dirinya. Nenek sedang pergi. Aku disuruh nenek untuk menjagamu supaya tidak pergi dari sini," katanya gugup tanpa berani menatap wajah Anjani. Melihat sikap polos pemuda itu, Anjani tersenyum. "Oh gitu, baiklah, aku akan pergi setelah nenek kembali," kata Anjani pelan. Pemuda itu mengangguk. "Tapi aku sangat lapar. Apakah kamu ada makanan?" kata Anjani, sembari menatap lurus wajah pemuda itu. "Sebentar, aku cari di dapur," ujarnya segera beranjak pergi. Anjani tersenyum, terlupa dengan sosok makhluk yang mengerikan tadi, yang membuat dirinya tidak sadarkan diri. Karena penasaran dengan pemuda itu, Anjani segera bangkit dan mencari pemuda tadi. Rumah itu ternyata memiliki beberapa ruangan, namun di setiap ruangan tidak ada benda apapun selain tempat tidur di kamar yang ia tempati. Anjani tersentak saat tiba pemuda itu muncul di belakangnya. Di tangannya tampak seekor biawak yang sangat besar. Anjani menjerit merasa kaget. Seketika pemuda itu melepaskan biawak di tangannya, yang segera lari panik di dalam ruangan. Anjani juga panik, menjerit sambil berdiri menghindari biawak yang ingin keluar.
Pemuda itu menatap ketakutan melihat Anjani yang panik. Ia segera menarik ekor biawak dan melemparkan keluar. "Apa itu tadi?" tanya Anjani. Pemuda itu menatap bingung. "Makanan," jawabnya bingung. "Ih, ogah, gak mau," kata Anjani. Pemuda itu garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong melewati bahu. "Tadi kamu bilang lapar," kata pemuda itu. "Iya, tapi tidak biawak hidup juga kali yang kumakan," kata Anjani yang merasa gemas sendiri. "Ikan," ujar pemuda itu spontan. "Nah, iya ikan." Pemuda itu tersenyum dan ternyata sangat manis membuat Anjani melongo. Dito saja lewat. Pemuda itu segera pergi. Anjani segera berlari mengikuti kemana perginya. Ternyata ia melayang menuruni air terjun. Anjani tercengang menyaksikan dari pintu rumah tersebut. Tak lama sudah kembali dengan seekor ikan cukup besar. Menurut Anjani ikan itu terlalu besar, tapi ia takut untuk protes lagi. Ia segera menerima ikan yang diberikan oleh pemuda itu. Namun Anjani bingung mau diapain. Tidak ada api di sana. Melihat Anjani yang bingung, pemuda itu hanya menatap tidak mengerti. "Aku butuh api untuk membakar ikan ini. Aku tidak bisa makan ikan mentah begini," kata Anjani. Pemuda itu terdiam sesaat. "Ikut aku," ucap pemuda itu, kemudian melangkah keluar rumah. Mengumpulkan beberapa potong kayu kering, ditumpuk asal-asalan. Dan dari tangannya keluar api yang langsung membakar tumpukan kayu tersebut. Anjani tercengang. Matanya seakan tidak percaya jika tidak melihatnya sendiri. Sebenarnya pemuda ini siapa? Apa jelmaan makhluk menyeramkan tadi? Anjani meletakkan ikan di atas bara yang mulai terlihat. Menunggu sekian lama dan membolak-balik sampai tercium aroma gurih. Seiring ikan masak, bara perlahan mati. Sekian lama, menunggu akhirnya Anjani mencubit sedikit daging ikan yang sudah masak. Ia sering melihat petualangan di alam terbuka melakukan cara itu untuk bertahan hidup. "Kamu mau? Enak loh," tanya Anjani pada pemuda itu yang diam saja tanpa ekspresi. Pemuda itu menggeleng dan tersenyum. Meskipun ia yakin dirinya kini bukan sedang berada di alam manusia. Bahkan pemuda itu yang pasti juga bukan manusia yang bisa berubah wujud menjadi apa aja. Anjani tidak lagi merasa takut karena ternyata alam lain itu beneran ada. Tentang siapa pemuda itu, juga si nenek. Mau mereka itu siluman atau jin penguasa atau penjaga gunung tersebut, Anjani merasa berhutang budi pada mereka yang telah menyelamatkan dirinya. Jika tidak ada mereka, mungkin saat ini dirinya sudah tidak ada lagi. Namun bagaimana cara untuk ia kembali ke alam manusia? Itu nanti akan ia pikirkan caranya. Setelah merasa kenyang makan ikan tanpa nasi, Anjani mengucapkan rasa terima kasih pada Tuhan. Juga pada pemuda itu yang sehari tadi hanya tersenyum memperhatikan Anjani makan ikan bakar dengan rakus. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Anak rambut Anjani berterbangan menutupi matanya. Seorang wanita tua melesat turun dari puncak gunung menuju lembah tempat di mana Anjani dan seorang pemuda tengah duduk di atas batu. Nenek itu tersenyum melihat Anjani tanpa sudah lebih akrab dengan cucunya. "Nenek," seru Anjani, merasa bahagia saat si nenek kembali. "Syukurlah, kau baik-baik saja," kata si nenek sambil tertawa kecil.
Iya, Nek. Aku juga merasa kenyang sekarang, kata Anjani sumringah. Bagaimana, cucuku? Tidak nakal kan dia? Anjani menoleh pada pemuda yang diam saja. Tidak kok, Nek. Dia sangat baik, jawab Anjani. Kalau dia baik, mengapa kamu tidak mau kunikahkan dengan dia? Anjani terdiam sesaat. Maaf, Nek. Aku sudah punya calon suami yang sangat aku cintai. Dan dia mencintaiku, jawab Anjani merasa sedih bila teringat dengan Dito, sang pujaan hati. Pasti sekarang Dito sedang sedih juga, mengkhawatirkan dirinya yang hilang tanpa jejak. Anjani juga tidak tahu sedang apa mereka sekarang di alam sana. Anjani, manusia itu jahat, serakah, juga egois, ucap si nenek dengan ekspresi tidak suka. Tapi aku juga manusia, sama dengan mereka. Lalu kenapa nenek ingin aku menikah dengan cucu nenek? Si nenek melirik pemuda di sebelahnya. Karena dia memilihmu. Maksudnya? Anjani menatap wajah pemuda di sebelahnya. Kau jatuh di pangkuanku ketika aku sedang berdoa agar aku diberikan pasangan, ujar pemuda itu pelan. Anjani menyipitkan matanya. Jika kau tidak jatuh tepat di pangkuanku, mungkin tubuhmu sudah remuk, menimpa tumpukan batuan runcing di dalam lembah. Sambungnya. Anjani menunduk dalam. Mungkinkah dirinya adalah jawaban dari doa si pemuda yang ia yakini adalah jelmaan penunggu gunung? Aku akan memberikan waktu untuk menyelesaikan mereka tanpa mereka dapat melihat dirimu, agar kamu tahu seperti apa sebenarnya mereka di belakangmu, kata si nenek. Anjani tidak menjawab, tapi juga merasa ingin tahu. Cucuku akan mendampingimu ke tempat yang kamu mau. Dia juga akan menjagamu dari segala mara bahaya. Pergilah. Anjani mengangkat wajahnya dan sudah tidak melihat lagi wujud si nenek. Tinggal mereka berdua. Kemana nenek? Tanya Anjani pada pemuda itu. Dia pergi untuk istirahat. Anjani menarik nafas dalam. Benarkah kau bisa mengantarkan diriku kemana saja aku mau? Tanya Anjani. Pemuda itu yang bernama Damar mengangguk. Seperti kata nenek, kamu bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatmu. Baiklah, tak apa, ucap Anjani pasrah. Ia sudah sangat rindu keluarganya, yang pasti sudah sangat mencemaskan dirinya. Juga kekasihnya Dito, yang pasti sangat sedih saat ini. Siapa yang ingin kau temui lebih dulu? Tanya Damar tegas. Anjani terdiam sesaat. Ia sangat rindu dengan orang tuanya, juga adiknya. Ingin sekali melihat sedang apa mereka saat ini. Sedangkan pada Dito, itu akan menjadi kerinduan pamungkas yang utuh penuh gelora cinta. Aku ingin melihat orang tuaku, ucap Anjani dengan suara getar. Damar mengangguk. Baiklah, pegang tanganku dan pejamkan matamu. Anjani mengeluarkan tangannya untuk meraih tangannya Damar dan perlahan memejamkan matanya. Hawa dingin menembus jasadnya, seperti uap yang keluar dari kulkas yang dibuka pintunya. Sudah sampai,
Sekarang bukalah matamu. Terdengar suara Damar. Anjani membuka matanya perlahan. Tampak ia sudah berdiri di dalam kamarnya. Benar-benar berbeda di dalam kamarnya. Semuanya masih utuh seperti semula, tanpa tidak ada yang berubah. Anjani menatap sekeliling ruangan yang tidak asing baginya. Tempat tidurnya, semuanya miliknya.